Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Yudis dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Aminatus Sofia dari Program Studi Manajemen Bisnis Pariwisata Universitas Indonesia. Pada kesempatan ini saya ingin melakukan wawancara terkait peran dan strategi teater sebagai bagian dari subsektor ekonomi kreatif seni pertunjukan. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi dan pandangan langsung dari pelaku teater. Semoga wawancara ini dapat berjalan dengan lancar. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan mewawancarai salah satu subsektor ekonomi kreatif, yaitu di sini ada kayak Papi ya, kayak Papi nih. Nah di sini Papi aku mau izin bertanya tentang beberapa pertanyaan teater sih terkait teater. Terus aku tuh mau nanya kayak di sini Papi udah berapa lama pengalamannya di bidang teater? Udah berapa lama? Teater atau dunia entertainment itu sebenarnya kalau untuk Papi pribadi udah dari kecil ya sebenarnya sih, cuman karena kita untuk menjadi profesional itu sekitar hampir 30 lebih lah. Oh, 30 tahun cukup lebih, lama ya, Pi. cukup lama ya. Karena emang Papi mukanya muda aja. Oke, ya benar-benar. Casingnya muda sekali. Iya betul Papi. Nah terus habis itu aku tuh mau nanya juga Pi, kelebihan dari kompetitor lain tuh kayak teater tuh kan banyak ya Pi ya. Kumpulannya kayak ada yang teater yang Papi sekarang ini yang lagi jalanin, terus habis itu orang-orang lain juga pasti ada kan teater juga. Nah itu kelebihan dari teater yang Papi sekarang jalanin tuh apa daripada yang lain? Satu sebenarnya kuncinya untuk kita menjadi sukses itu adalah satu profesional. Dan itu harus banyak sekali yang harus kita pelajarin. Jadi nggak hanya kita untuk belajar untuk menjadi seorang seniman yang bagus, tapi dari diri kita pribadi juga. Itu harus kita tanamkan juga bahwa kita pengen selalu menjadi yang baik. Itu dulu aja. Kalau misalnya kita seperti itu, kedepannya kita akan menjadi sesuatu yang oh ya ini kira-kira bagusnya bagaimana ya, ini bagaimana, itu akan pasti mengalir dengan jalan dengan pengalaman kita yang alami selama ini sih, situ. Oke, kita lanjut ya Papi ya. Silakan. Pertanyaan yang ketiga, Papi kan udah lama nih berkarir di bidang teater ini ya. Amin. Nah, tantangan paling besarnya selama Papi berjalan di teater ini tuh apa? Tantangan paling utama? Yang paling besar Iya. tantangannya, sebenarnya sih kalau untuk tantangan sih karena Papi itu yang Papi bilang, untuk karena pengalaman itulah yang bikin kita menjadi seorang yang dalam arti profesional itu. Jadi kalau misalkan paling ya baik kalau Papi pribadi sih tantangan pasti ada, cuma kita sebisa mungkin untuk menganggap bahwa itu adalah hal-hal kecil yang harus kita hadapin, yang harus akan menjadi kita lebih matang lagi, itu sih. Karena pasti dalam pekerjaan apapun tantangan pasti ada sih. Iya, betul. Ya, itu kuncinya sebenarnya sih. Iya. Lalu selanjutnya menurut Papi, dukungan seperti apa nih yang dibutuhkan dari pemerintah atau pemangku kepentingan agar teater tuh dapat berkembang gitu sebagai bagian dari ekonomi kreatif? Ya paling untuk ini saling dukungannya, saling menghargai sih ya sebenarnya, saling menghargai. Jadi nggak maksudnya nggak hanya kita kan berikut nggak hanya pemerintah aja. Iya, betul. Ya misalkan ada misalkan dari instansi mana apa semua itu kita sering bekerjasama juga. Jadi yang paling satu sih itu yang penting saling menghargai, saling support juga, dan juga maksudnya saling mendukung juga, betul, itu kuncinya sih, itu aja sih. Iya, lalu Papi ini selama di bidang teater ini ada kerja sama dengan pihak pariwisata nggak atau komunitas promosi pertunjukan yang lain? Ada. Alhamdulillah banyak ya. Misalnya kita dengan dinas juga ada di situ. Misalnya untuk acara-acara kadang untuk kompetisi juga mereka udah sering pakai Papi juga, atau untuk event-event untuk pertunjukan pun kadang sering pakai juga, baik di dalam maupun di luar negeri. Oke, lalu selanjutnya biasanya cara yang efektif mengukur keberhasilan promosi teater itu dilihat dari apa ya, Be? Kayak penonton atau penjualan tiketnya kah atau ada yang lain? Bisa jadi iya. Apa sekarang kan ibaratnya udah banyak sekali. Kita sekarang juga zamannya dunia gadget ya, dunia yang sosmed itu apa semua itu sangat mendukung juga sih sebenarnya. Jadi kadang-kadang kadang ada satu klien, beberapa klien juga mungkin lihat kadang-kadang kita punya sosmed apa nih, misalnya kayak Mas Pasung itu kan kelihatan akan followersnya, karena dari situ juga akan mempengaruhi. Oh ya ternyata ini bagus nih, misalkan contoh brand Papi, maaf misalkan famous dance apa semua ini bagus, keren apa semua, lihat followernya oh banyak nih, oke, itu kadang juga mendukung juga, bisa didapatkan juga, iya, seperti itu sih. Dan ini pertanyaan yang terakhir Papi. Oke.
Mungkin dari Papi ada pesan atau saran buat teater di Indonesia khususnya untuk para generasi muda nih yang dia Yes. khususnya ada di bidang teater, itu apa yang mau Papi sampaikan sarannya? Oke, untuk teman-teman Papi yang bekerja di dunia seni ataupun manapun ya, tapi betul. karena ini dunia kita dunia seni, satu sebenarnya jangan merasa kita apa namanya sombong dalam arti gitu, dan kesombongan apa semua, tetap kalian banyak belajar, terus belajar apa semua sampai kita mendapatkan kesuksesan itu. Jadi kalau misalkan kita baru mencapai sesuatu yang tahap 1, tahap 2 itu kita nggak boleh jumawa dulu, kita harus terus belajar, belajar dan belajar, itu kuncinya. Oke, terima Yes. kasih banyak ya Sama-sama, Papi atas deh. kesempatannya kali Yes, ini oke. udah membantu aku juga buat Oke, video bikin. siap, siap, Terima siap. kasih banyak ya Papi. Oke, kamu juga sukses ya. Iya, terima kasih, Yes, Papi. pokoknya Semoga sehat harus terus. semangat, harus semangat. Iya, Yes. terima kasih ya Papi. Amin, amin. Bye. Bye bye.